sahabat LJ di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan belajar tentang definisi, notasi, dan manfaat vektor dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita mulai belajar. Vektor merupakan salah satu besaran yang kita temui dan kita mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat definisi vektor. Baik, di sini kita akan lihat dua besaran. Vektor kita kenal sebagai besaran. Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai, besaran yang memiliki besar atau nilai dan arah. Jadi besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Sementara besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki besar saja atau memiliki nilai saja. Nah, di sini kita akan lihat contoh besaran vektor dan besaran skalar. Sekarang kita lihat di sini contoh besaran vektor itu adalah kecepatan, ya. Di sini kita akan lihat kecepatan, misalkan sebuah kendaraan, ya, melaju dengan kecepatan 20 km per jam. Tentu di sini ada arahnya, misalkan ke arah timur, misalkan, ya. Nah, ini kita sebut sebagai besaran vektor karena selain memiliki nilai, juga memiliki arah. Sementara di sini kita tulis, sering kita ketemukan itu kilometer, misalkan, ya, kilometer per jam. Contoh misalkan sebuah mobil melaju, sebuah mobil melambung dengan kelajuan 20 km per jam. Nah, di sini kita masuk dia sebagai besaran skalar karena apa? Hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Yang kedua, perpindahan. Perpindahan, misalkan ini kan perubahan posisi sebuah objek, ya, perpindahan. Misalkan benda A kita pindahkan ke benda B, ya, kita pindahkan misalkan sejauh 10 meter. Tentu punya arah, ke arah misalkan ke arah kanan, kiri, muka atau belakang. Sementara jarak itu 10, misalkan 10 meter. Jarak benda A dari posisi semula dengan posisi setelah dipindahkan 10 meter. Jadi kita hanya lihat, hanya tahu nilainya saja. Arahnya tidak nampak di sana. Yang berikut percepatan juga sama. Misalkan 20 meter per second kuadrat. Tentu ke mana? Ke arah mana? Timur, barat, atau utara. Ya. Berikut volume. Volume di sini, volume misalkan, ya, panjang kali lebar kali tinggi. Jadi volume tabung misalkan, ya. Volume tabung misalkan 20 meter kubik, hanya nilainya saja, arahnya tidak ada. Begitu juga dengan besaran-besaran yang lain yang kita ambil di sini sebagai contoh. Di sini ada gaya, momentum, impuls, kuat medan listrik, momen gaya. Ini semua besarannya ini dikenal di fisika, ya. Nanti pada saat pelajaran fisika coba kalian diskusikan, ya. Ini sementara yang sebelah sini juga kuat arus dan lain, ini biasanya ketemu di fisika, ya. Nanti pada saat pelajaran fisika mungkin akan kalian lebih diskusi lagi di sana tentang bagaimana besaran-besaran ini kita sebut sebagai besaran vektor. Baik, yang berikut kita lihat gambar dan notasi vektor, ya. Nah, di sini sebuah vektor kita tulis sebagai ruas garis berarah, contoh seperti ini. Ruas garis berarah, ya. Tentu vektor ciri khasnya itu adalah anak panah, ya. Jadi di sini titik A ini kita kenal dia sebagai titik pangkal. Titik pangkal atau titik awal, ya. Sementara ini kita sebut sebagai titik, ya, di dalam titik terminal.
titik terminal atau titik ujung atau arah vektor ya. Sementara V ini adalah besar vektor. Ini panjang ruas garis AB, kita tuliskan dia sebagai V ya. Jadi vektor, notasi vektor itu sering juga ditulis dalam bentuk ruas garis berarah. Misalkan ini AB, jika dikasih anak panah di atas, ini kita sebut sebagai vektor AB ya. Atau biasanya vektor AB itu kita wakilkan dengan sebuah huruf kecil yang dituliskan dengan tanda panah di bagian atas. Ini notasi atau nama sebuah vektor. Jadi di sini saya ulang, ruas garis berarah A ke B itu adalah sebuah vektor dan dapat ditulis sebagai vektor AB. Atau biasanya notasinya kita wakilkan dengan misalkan sebuah huruf kecil. Di sini kita contoh vektor V. Vektor sering pula dinotasikan dengan huruf kecil dan tanda panah di atasnya. Misalkan vektor A, vektor B, vektor V, vektor U, vektor W, dan lain sebagainya. Nanti akan kalian temukan di dalam buku referensi. Baik, contoh penulisan sebuah vektor, notasi vektor ya. Misalkan vektor V atau sama dengan vektor AB, ruas garis AB yang kita tuliskan dalam bentuk vektor tadi, itu komponennya adalah pertama komponen X, komponen Y. Nah, penulisan vektor seperti ini kita kenal dengan nama vektor kolom. Vektor kolom. Ya, di dalam buku atau referensi tentang vektor itu paling sering sekali penulisan atau notasi vektor dalam bentuk vektor kolom. Sementara yang ini kita kenal dengan vektor baris. Ya, di dalam referensi jarang sekali sih ketemu penulisan vektor dalam bentuk notasi atau vektor baris. Dan yang ketiga, biasanya juga ditulis dalam bentuk kombinasi linear I dan J, kombinasi berarah ya, yaitu vektor V sama dengan XI ditambah YJ. Ini contoh penulisan vektor dalam bidang ya, dalam bidang atau dua dimensi ya. Ini contoh penulisan vektor dalam bidang. Yang berikut kita misalkan vektor W. Vektor W ini penulisan dalam bentuk kolom. Ini vektor kolom ya. Vektor kolom ya. Yaitu komponen X, komponen Y, komponen Z. Tentu dalam koordinat kartesius 3 dimensi ya. Di atas koordinat kartesius 2 dimensi. Ini penulisan dalam bentuk vektor baris ya. Vektor baris. Atau yang ketiga, penulisan dalam bentuk kombinasi linear I, J, dan K. Jadi vektor W sama dengan XI tambah YJ tambah ZK. Nah, dalam notasi ini, notasi penulisan vektor ini, yang paling sering dipakai itu adalah penulisan dalam bentuk kolom dan kombinasi linear. Ini penulisan dalam bentuk vektor kolom ya, vektor kolom ini dan kombinasi linear. Itu paling sering sekali kita temukan di dalam referensi yang kita baca kalau kita baca tentang vektor. Oke, itu tentang notasi vektor. Di sini saya akan jelaskan sedikit tentang makna notasi vektor tersebut. Baik ya, kita ambil contoh vektor pada bidang atau dua dimensi. Misalkan sebuah vektor V penulisan dalam bentuk kolom, sebuah vektor V dengan elemen 2, 4. Atau kalau dalam kombinasi linear, vektor V sama dengan 2i tambah 4j. Apa arti atau maknanya? Nah, tentu di sini kita ilustrasikan dia dalam koordinat kartesius ya. Jadi 2, 4. 2 ini kan komponen X yang tadi kita sudah pelajari. Komponen X berarti 2 itu artinya apa? 2 satuan ke arah sumbu X.
karena 2 positif berarti ke arah sumbu X positif. Jadi ini 2 satuan. Jadi ini 2 satuan ke arah sumbu X. 2. Sementara 4 karena positif berarti dia ke arah sumbu Y sejauh 4 satuan. Ya. Kita tulis ini 1, 2, 3, 4 ya. Jadi posisinya ada di sini. Ya, posisi atau letak 2,4 dalam bidang koordinat kartesius 2 dimensi itu letaknya ada di sini. Nah, ini kita bisa gambarkan vektornya, pangkalnya di sini, ujungnya ada di sini. Ini adalah vektor V yang kita ilustrasikan di atas. Jadi di sini penulisan seperti ini, titik pangkalnya melalui titik pangkalnya berada pada titik asal atau titik 0,0 ya. Itu sering kita sebut atau kita namai dia sebagai vektor posisi ya. Vektor posisi, atau dengan kata lain kita melihat letak atau posisi vektor tersebut di dalam koordinat kartesius. Nah, di sini ternyata letaknya di sini. Ya. Baik, itu contoh makna daripada notasi vektor untuk 2 dimensi atau pada bidang, vektor pada bidang. Sekarang kita lihat vektor pada ruang atau pada 3 dimensi. Tentu di sini ilustrasinya kita gunakan koordinat kartesius ya. Untuk 3 dimensi sini kita kena ada sumbu X, sumbu Y dan sumbu Z ya. Tentu di sana itu positif ya positif, X positif, di atas Z positif ya. Perpanjangannya itu adalah arah negatifnya. Baik, kita ambil contoh sebuah vektor W dengan komponen X-nya itu 3, Y-nya 4 dan Z-nya 1, atau dalam kombinasi linear kita tulis 3I tambah 4J tambah K. Nah, di sini kita gambarkan dia atau kita lihat letak posisi vektor W ini ada di mana. Nah, tentu di sini kita gambar. Perhatikan cara gambarnya ya, karena di dalam referensi dalam buku dia tidak jelaskan secara detail posisi atau letak titik tersebut pada sebuah ruang atau pada sebuah benda 3 dimensi. Sekarang kita lihat cara atau teknis menggambarnya atau mencari posisi letak titik tersebut. Di sini pada komponen X itu 3 satuan. Ini komponen X-nya. Ini arahnya arah I, arah J ke Y, arah K itu ke Z. Jadi komponen X-nya 3 satuan, berarti 1, 2, 3. Ini komponen X-nya ada di sini. Nah, ketika kita lihat tentang komponen X, di sini kita akan gambar ruas garis yang sejajar ya, melalui titik tersebut, lalu sejajar dengan 2 sumbu yang lain melalui titik 3 dan sejajar sumbu Z dan juga sejajar sumbu Y. Tentu dengan langkah sesuai dengan ini 4. Misalkan sejajar sumbu Y 4 satuan, sejajar Z 1 satuan. Jadi kita gambar sekarang. Ini pertama kita gambar gampang, kita lihat sejajar sumbu Y sejauh 4 satuan. Nah, di sini ini lebih bagusnya kita gambarkan di kertas berpetak ya, atau nanti saya akan jelaskan lebih lagi, kita gunakan software bantu ya, nanti akan pakai GeoGebra atau nanti saya ilustrasikan di dalam Paint. Ini 4 satuan, berarti 1, 2, 3, 4.
4 satuan sejajar sumbu Y dan 1 satuan sejajar sumbu Z. Ini 1 satuan. Kira-kira di sini. Kita gunakan skala biar nanti gambarnya agak rapi ya. Lalu berikut kita ambil titik Y, yaitu titik 4 pada sumbu Y. Berarti 1, 2, 3, 4 di sini ya. Ini 4. Sekarang kalau patokannya 4, kita akan tarik 2 garis yang sejajar sumbu Z dan sejajar sumbu X ya. Sejajar sumbu Z dan juga sejajar sumbu X. Nah, di sini kita akan lihat ketika sejajar sumbu Z, maka dia naik 1 satuan. Gambar ini ke atas sejajar sumbu Z ya. Ini 1 satuan. Lalu sumbu X nya 3 satuan. Ini kan sumbu X. Kita gambar sejajar sumbu X sejauh 3 satuan. Oke, berikut yang ketiga adalah patokannya sumbu Z, yaitu 1 satuan. Nah, sumbu Z 1 satuan kan di sini. Lalu kita gambarkan 2 garis yang sejajar X dan juga sejajar Y. Tentu sejajar X itu sejauh 3 satuan dan sejajar Y itu sejauh 4 satuan. Kita gambar duluan yang sejajar Y 4 satuan. Nah, sejajar Y 4 satuan berarti kita gambar seperti ini. 4 satuan. Sorry. Satuan ya. Ya, 4 satuan. Lalu sejajar X-nya 3 satuan. Nah, berarti dia begini. Oke, nah dari bangun yang ada terlihat adalah bangun ruang ini, kayaknya apa balok ini kalau tidak salah ya. Nah sekarang kita tambahkan beberapa garis ya supaya bentuk ini memang betul-betul menyerupai sebuah bangun ruang. Nah beberapa garis yang kita tambahkan itu ada di sini. Ini jelas, ini ke sana 4 satuan. Sini ya. Jadi kalau kita kasih nama misalkan P, Q, R, S, P, Q, R, S. Nah, di sini ketika kita gambar, kita akan temukan sebuah bangun ruang seperti ini. Yang menjadi pertanyaan adalah di mana titik vektor tersebut berada. Nah, di sini jawabannya titik vektor itu dia akan berada di titik R. Vektor tersebut ada di titik R. Jadi 3, 4, 1. Ini vektor atau posisi vektor posisi tersebut ada di sini. Oke, baik. Itu makna daripada posisi atau letak sebuah vektor dalam koordinat kartesius. Khusus tentang ilustrasi geometrisnya nanti kita
kita akan gunakan software bantu biar lebih jelas. Tentu ada yang bertanya, untuk apa kita belajar tentang vektor? Atau apa kegunaan vektor dalam kehidupan sehari-hari? Apa penerapannya? Oke, mari kita lihat beberapa penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam sains komputer, vektor digunakan untuk pembuatan grafis. Nah, di sini ada beberapa software yang konsep dasarnya itu sangat syarat dengan konsep vektor, yaitu CorelDRAW dan AutoCAD. Ya, di CorelDRAW kalian tahu kan, orang pakai untuk membuat desain logo, ya, untuk membuat kartu undangan, ya, dan untuk membuat baliho, ya, dan lain sebagainya. Sementara AutoCAD itu dipakai untuk desain atau merancang sebuah bangunan, ya, sebelum dibuatkan bangunan yang asli. Nah, ini biasanya dipakai oleh orang-orang arsitek atau mahasiswa arsitektur atau teknik sipil. Oleh karena itu, bagi kalian yang punya cita-cita ingin nanti melanjutkan studi atau kuliahnya nanti di teknik atau arsitek, nah, konsep vektor itu merupakan salah satu referensi yang harus dipelajari. Ya. Oke, yang berikut itu pesawat terbang. Nah, di pesawat terbang tentu di dalamnya sistemnya itu sangat syarat dengan konsep vektor. Kita ambil contoh saja, misalkan sebuah pesawat saat lepas landas atau mau landing, ya, posisi saat mau terbang atau pada saat mau turun, tentu dia gunakan di situ gunakan konsep vektor, ya. Apa yang terjadi kalau misalkan dia turun dengan kemiringan dan arah yang tanpa memperhatikan sudut, ya, tentu penumpang yang di dalam pasti tidak aman, ya. Nah, tentu di sini dia gunakan konsep, makanya kita walaupun pesawat dan kemiringan sekian, kita masih tetap duduk dalam keadaan yang tenang. Yang berikut, komputer navigasi pesawat juga dihubungkan dengan cara vektor, cara kerja vektor, ya. Ini sangat penting karena supaya pesawat tersebut tidak kehilangan arah saat terbang nanti. Saya teringat akan sebuah peristiwa di tahun 2006. Saat itu saya posisi mahasiswa semester 3, ya. Pada saat itu semester 3. Sebuah pesawat Adam Air berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, tujuannya ke Bandara Hasanuddin Makassar, ya. Nah, di sini karena ketidaktelitian pihak otoritas penerbangan memberikan izin kepada pesawat Adam Air ini untuk terbang dengan sistem navigasi yang tidak berfungsi dengan baik. Apa akibatnya? Pesawat ini dia nyasar di udara, ya, selama beberapa jam, dan terakhir meminta untuk mendarat darurat di Bandara El Tari Kupang. Jadi saya ingat betul posisi saat itu saya mahasiswa semester 3. Nah, di sini sangat penting sekali konsep vektor di dalam, ya, menyangkut arah dan posisi. Yang berikut, teknologi yang dilengkapi di pesawat salah satunya adalah GPS, ya, Global Positioning System, ya, untuk mendeteksi atau mengetahui objek-objek, ya, walau dalam keadaan bergerak atau dalam keadaan terbang. Ini penting sehingga kita biasa dilaporkan sekian menit lagi kita mendarat di keadaannya, karena dia sudah membaca posisi kita saat itu, ya. Yang berikut, GPS juga kita tahu yang sangat marak sekali, sangat tren sekali sekarang, ya, dipakai atau digunakan di Grab, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, ya. Di sini kita bisa tahu posisi gerak ketika pesan kendaraan tersebut menuju dengan gerak sekian menit akan tiba, sehingga kita sudah siap-siap. Itu sangat penting, konsep dasarnya sangat syarat dengan konsep vektor. Yang berikut, kapal laut, ya. Tentu masih sama dengan pesawat terbang, ya, sistem navigasinya, GPS-nya. Nah, di kapal laut itu dilengkapi dengan satu lagi, yaitu model predictive control. Nah, ini tujuannya adalah untuk tahu posisi kapal tersebut masih sesuai dia punya jalurnya atau tidak, atau keluar jalurnya. Itu NPC,
ya. Model predictive control itu untuk mendeteksi posisi kapal tersebut masih sesuai jalur atau tidak. Tentu banyak sekali untuk kapal laut itu banyak sekali konsep vektornya di sana, karena semua yang diprediksikan itu harus dibaca oleh sistem. Ya. Yang berikut terjun payung. Terjun payung biasanya kita nonton di televisi dan seterusnya ya, terjun payung. Pada saat dilepaskan dari helikopter atau pesawat, tentu yang ada dalam pikiran kita adalah dia jatuh dan jatuh tegak lurus. Tapi pada kenyataannya tidak. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh kecepatan angin, ya. Yang kedua dipengaruhi juga oleh gaya gravitasi. Nah, kita tahu pada konsep sebelumnya bahwa gaya dan kecepatan itu adalah konsep atau besaran vektor. Yang berikut, contoh yang berikut adalah misalkan panahan, ya. Atau biasanya kita nonton atlet pemana itu ya. Kita tahu pada saat dia mau lepas, dia tarik tali busurnya, tentu di sana ada kerja gaya atau penjumlahan gaya dari ujung-ujung busur ya terhadap tali, sehingga anak panahnya itu bisa melejit, dan tentu di situ dia mempertimbangkan juga dengan arah kecepatan angin ya, sehingga anak panah bisa pas sasaran. Baik, ini beberapa contoh penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari yang bisa saya jelaskan. Selebihnya kalian bisa searching di internet, cari lebih banyak, tahu lebih banyak tentang penerapan vektor, sehingga lebih tertarik lagi untuk belajar tentang vektor. Baik, pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini. I'm not afraid to let go.